Sukarno Srikandi Merdeka Cup 2026. Bisa didengarkan bagaimana sorak-sorai dari para supporter yang sudah hadir langsung. Dan peluit sudah dibunyikan. Kick off babak pertama resmi digulirkan, mempertemukan Malaysia U16 dengan Yordania U16. Saat ini Malaysia mengenakan jersey berwarna kuning, sementara Yordania mengenakan jersey berwarna merah, teman-teman. Selamat menyaksikan. Semoga laga ini bisa berlangsung dengan sengit sebagaimana yang kita harapkan sejak awal tadi ya, Bung Joy. Ya, ini harusnya menjadi pengalaman yang sangat berharga. Mereka menguji strategi juga ya. Dengan tim yang sepadan, dua-dua menerapkan strategi ofensif, sangat ofensif bahkan, menguji semuanya. Kita saksikan sebuah gol cepat berhasil diciptakan oleh Malaysia U16. Luar biasa, belum mencapai 1 menit laga digulirkan dan sudah ada satu keunggulan yang mampu diciptakan. Apa yang terjadi, Bung Joy? Ya, 5 menit pertama waktu yang sangat rentan. Ya. Bukan saja bagi Yordania tapi juga bagi Malaysia. Jadi ini yang diajarkan sebetulnya. Kenapa tadi wasit bilang hariap? Itu sebetulnya pelajaran juga bagi Yordania untuk fokusnya tuh harus cepat. Ya. Karena detik-detik pertandingan ini dihitung. Dan kalau kita saksikan, tidak hanya ada satu upaya dari sang kapten kesebelasan, tapi sepertinya juga menjadi sebuah gol blunder ya dari pemain belakang Yordania yang niatnya menyelamatkan bola tadi. Eman Muhannad Mahmud Al-Maidzi justru menendang bola masuk ke dalam gawang dari Maya Shaham Faiz. Ya, tekanan yang cepat membuat barisan belakang Yordania menurut saya belum siap, ya. Kaget. Dan itu terjadi pada banyak pertandingan internasional. Begitu kick off, bahkan ada yang hanya 20 detik sudah terjadi gol. Itu kenapa? Karena hampir semua pemain, terutama ya pemain yang bertahan dan harus kebobolan, itu konsentrasinya tidak on time, ya. Tidak harus ketika kick off langsung sebetulnya mereka harus fokus. Nah, ini fokusnya masih belum terjaga. Mudah-mudahan adik-adik dari Yordania bisa bangkit nih, karena sekali lagi gol cepat tadi harusnya tidak menentukan seperti apa alir dari pertandingan di waktu yang tersisa. Masih ada banyak waktu kok untuk mereka memperbaiki kembali kerjasama yang masih kurang apik. Ini dia salah satunya, masih Yordania berusaha untuk mencari celah di antara para pemain. Sayang, umpannya terlalu deras tadi, lebih dekat kepada Putri Aina Husna, penjaga gawang dari Malaysia U16. Langsung saja diamankan. Ya, yang menarik adalah pemain yang biasanya menjadi target man di sektor kiri. Al-Maudai sekarang digeser ke kanan. Jadi ini ada perubahan strategi dari Yordania dalam cara mereka melakukan serangan. Ini akan lebih banyak bertumpu kepada 4 pemain di lini tengah. Saksikan Lim Yu tadi, satu pemain yang juga menjadi sorotan di Malaysia, harus berduel dengan para pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini akan langsung dilakukan oleh Sofia Jane Lekas dari Malaysia. Lim Yu kembali mendapat penjagaan ketat, namun bukan sebuah pelanggaran. Nomor punggung 13 tadi, Lamar Nabil Hussein. Para pemain Yordania sudah tahu betul tentu siapa saja pemain dari Malaysia yang harus mendapat penjagaan ekstra. Ya, kita saksikan tadi salah satu diantaranya di Shana Nagarajan Pillai juga kesulitan untuk dapat mengolah bola lebih jauh. Dapat tekanan dari 2 pemain Yordania sekaligus, Eman Muhannad dan Lamar Nabil Hussein. Ya, sejauh ini Malaysia menurut saya lebih gigih ya. Ya. Lebih gigih masuk ke wilayah pertahanan Yordania. Para pemainnya pun masih bugar, masih punya tenaga lebih untuk merebut setiap kesempatan. Yordania harus cepat untuk membangun umpan-umpan yang akurat dari belakang. Betul. Tidak perlu terburu-buru. Malaysia pun menurut saya punya daya tahan, daya bertahan juga yang sangat baik. Kecuali mereka betul-betul mengandalkan kecepatan para pemain depan dengan umpan-umpan jarak jauh. Tapi saya jarang melihat Yordania tampil dengan umpan-umpan panjang.
Masih belum maksimal tadi upaya clearance yang dilakukan adik-adik dari Yordania. Harus berhati-hati, satu tendangan langsung ke arah gawang namun masih bisa ditangkap oleh Maya Shahamfaiz Said. Yang menarik, ini bukanlah kiper utama dari Yordania ya, di mana mereka justru memarkir Alma Muhannad Yusuf Shatab yang seringkali dijadikan andalan oleh sang pelatih di laga-laga penting. Ya, kalau melihat posturnya kiper Maya Sheva ini lebih ideal untuk berada di bawah Mistar. Dan kita lihat tadi percobaan yang dilakukan oleh para pemain Malaysia pun sudah bisa ditangkal ya, lebih percaya diri kalau saya lihat dari cara dia mengamankan bola. Nur Alisyah Kaisara tadi lakukan lemparan ke dalam, namun Yordania kali ini memegang kendali bola. Mampukah dipertahankan dan mencoba melakukan serangan balik? Ragat Rahat kita saksikan. Masih Ragat. Sayang sekali, agak terlambat tadi pergerakan dari para pemain Yordania untuk dapat menyambut bola. Namun kali ini masih kita saksikan. Harus mencari cara bagaimana untuk membongkar pertahanan Malaysia yang sudah sangat teruji ya dari laga-laga sebelumnya. Betul. Dan Yordania ini menurut saya salah satu lubang besar kelemahannya adalah mereka tidak tenang saat menekan lawan, cenderung terburu-buru, cenderung banyak sekali melakukan kesalahan dalam passing akhir. Kembali satu kesempatan bagi Malaysia. Iya, sayang sekali tadi. Ya. Buah peluang yang sangat baik ya. Cuma ball keeping ini menjadi persoalan tetap. Tadi kita lihat juga sudah ada satu pemain Yana Wright Malik di sana yang mampu menggagalkan upaya dari Malaysia U16. Belum ada 10 menit laga berjalan dan sejauh ini cukup agresif memang apa yang coba ditampilkan oleh kedua kesebelasan khususnya Malaysia. Ayo jangan sampai patah ini. Bagaimana transisi bertahan ke penyerang yang dimiliki oleh Yordania. Ya, yang barusan terjadi sebetulnya sudah cukup rapi ya. Karena satu pemain dari Yordania mampu merebut bola dari pemain Malaysia di sekitar garis tengah. Ya. Dan seperti biasa masih dengan satu gerakan andalan mereka ya, meninggalkan satu nama di dekat gawang dari lawan, Ragat Rafat Harbi Hakrus. Ya, Ragat ini yang membuat mereka bisa mencetak satu gol ketika melawan Putri Nusantara dan gol itu meloloskan Yordania dengan selisih gol atau produktivitas yang lebih baik daripada Putri Nusantara. Satu umpan panjang yang kemudian disambut oleh Ragat. Ini seringkali menjadi proses terjadinya gol Yordania. Kembali, ini dia, baru kita bahas. Ya, rasanya agak ini offside. Ya. Betul, karena sudah jelas tadi terlihat bagaimana sudah terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu. Betul, bahkan 1 meter lebih itu. Betul. Offside. Tapi wasit memang dia tidak harus mengangkat langsung. Ya. Jadi biasanya dibiarkan dulu supaya permainan tetap berjalan. Ya, seandainya gol baru dianulir. Ya. Tapi memang itu peraturan internasional yang mengatakan bahwa wasit hakim garis tidak perlu langsung mengangkat demi tercapainya menit bermain atau play on yang lebih banyak. Ini sudah menjadi rules of the game-nya FIFA mungkin 3-4 tahun terakhir. Kembali kami informasikan buat teman-teman yang baru bergabung, karena ini adalah turnamen internasional di kelompok umur, tepatnya U16. Maka untuk laga yang dilangsungkan pada siang hari memang ada hydration break yang dilakukan ya. Jadi akan ada 2 hydration break, satu di babak pertama biasanya di sekitar menit 30, lalu nanti di babak kedua sekitar menit 70. Yang saat ini Anda saksikan bukanlah hydration break, tapi ada satu kendala medis yang dibutuhkan oleh pemain dari Yordania. Tolen Belal Sulaiman Ubaidat tadi sepertinya satu nama yang juga sudah
mempersembahkan 1 gol bagi negaranya. Mudah-mudahan bukan cedera yang serius, karena tadi apa yang terjadi juga tidak sempat tertangkap kamera. Sepertinya terjadi dalam proses Ragat menciptakan gol yang dianulir tadi. Kita akan lihat kembali, satu angkatan kaki yang cukup tinggi dari nomor punggung 9 Malaysia. Keisha ya? Iya, Keisha Adelina. Iya, dangerous play ini, pelanggaran. Memasuki menit ke-10 dari laga di babak pertama akan kembali dilanjutkan. Ini dia penjaga gawang dari Malaysia yang curi perhatian di sepanjang turnamen, Putri Aina Husna. Ya, gigih sekali para pemain tengah Malaysia. Iya. Mereka tidak membiarkan satupun pemain Yordania bebas menguasai bola. Selalu ada tekanan. Pemain paling dekat selalu memberikan pressure. Kembali Ragat, niatnya berikan kepada Al-Maudai tadi di sana, namun berhasil dibaca dengan baik oleh para penggawa dari Malaysia. Keisha Adelina ini menjadi satu pemimpin yang sangat baik di sektor tengah lapangan. Dari tadi upaya-upaya untuk mematahkan aliran bola Yordania selalu ia inisiasikan dengan sangat baik. Betul, dia pemain yang ya boleh dibilang pemain box to box dari tengah ya. Iya. Dia posisinya nomor 6, kalau Malaysia memegang bola pindah ke posisi nomor 8, dan ini selalu dia menjadi awal dari passing-passing akurat Malaysia di pertahanan lawan. Bukan suatu pelanggaran, bola kembali dialirkan Yordania kali ini. Ya, sudah terbaca. Ya. Ragat selalu menjadi umpan akhir. Betul. Target umpan akhir dari para gelandang Yordania, sehingga selalu ditempel dibayangi ketat oleh satu pemain Malaysia bergantian, biasanya center back. Tugas itu diberikan kepada Sofia Jane Lakas sepertinya di laga kali ini, nomor punggung 6. Dan tadi lemparan ke dalam untuk Yordania juga sudah dilakukan oleh Eman Muhammad Mahmud. Namun akan kembali menjadi sebuah lemparan ke dalam bagi Yordania. Dengan formasi yang diterapkan kedua kesebelasan sesuai ekspektasi, memang duel lini tengah menjadi lebih hidup, menjadi lebih menarik. Dan ini yang kemarin saat menghadapi Thailand memang sulit untuk dilakukan oleh adik-adik dari Malaysia ya. Betul, Thailand kualitasnya terlalu jomplang ya, dengan para pemain Malaysia. Bukan saja dari tekniknya, tapi dengan cara mereka melepaskan diri dan transisi dari lini tengah. Itu salah satu yang terbaik yang dipunyai oleh Thailand. Al-Maudai berhasil lolos tadi. Malaysia masih menumpuk pemain tadi di belakang, berhasil menggagalkan upaya serangan dari Yordania. Ya, kurang bervariatif ya, dengan 3 pemain forward tanpa satu pemain nomor 9, agak monoton serangan dari Yordania. Dengar bagaimana teriakan-teriakan dari pelatih dan asisten pelatih yang ada di pinggir lapangan, khususnya dari kubu Yordania. Yordania saat ini juga ditukangi oleh satu pelatih yang mumpuni sebenarnya, Coach Luna Rami. Harus adu akselerasi dari di sana. Ragat Rahat terlalu deras bola yang coba diarahkan padanya. Atau sisi kanan pertahanan lawan, tapi saya tidak melihat efektivitasnya setelah dia ditaruh di posisi center forward di sektor kanan. Jadi saya belum melihat ada manfaat yang lebih daripada kemampuan individu Al-Maudai untuk bisa mengurung pertahanan Malaysia. Justru bola lebih banyak ditargetkan kepada Ragat Rabat yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol, ya, tapi dianulir dua-duanya karena posisinya offside. Tapi sebetulnya kalau timingnya lebih baik, Al-Maudai ini bisa berfungsi sebagai pemain yang mengalihkan perhatian.
tapi itu juga tidak terlihat, belum terlihat, terutama di mungkin sekarang sampai dengan menit ke 37 Almaodai belum bisa menunjukkan kemampuannya dan kontribusinya terhadap tim belum terlalu terlihat. Malaysia kali ini diblok saja oleh Elman Muhammad Mahmud Almaizi. Tendangan dari Nina binti Hasmaji, nomor punggung 8. Nina binti Hasmaji juga menjadi satu nama yang kemarin mencetak 1 gol dari Malaysia saat berhadapan dengan Thailand di laga semifinal yang pertama. Dishana dapat 1 gangguan, ada dorongan tadi dari Eman Muhammad Mahmud Almaizi. Kita akan saksikan kembali. Jadi ya, pergerakan dari Dishana Nagarajan Pillai yang kemudian dihentikan dan membuahkan 1 advantage kembali bagi Malaysia U16. Tendangan dari jarak yang sebenarnya cukup ideal. Kita akan lihat mampukah Lim Yu memaksimalkan kesempatan kali ini dan menjadikan torehan golnya bertambah dari 7 ke 8. Sudah dilakukan. Seperti dugaan Coach Cita, langsung dilakukan dan mengenai bagian atas mistar gawang. Upaya yang menarik ya. Meskipun sudutnya tidak terlalu baik untuk melakukan tendangan langsung, tapi dia mampu mengarahkan, paling tidak bisa off target. Betul. Belum on target, tapi ini udah. Isabella Safia yang biasanya masuk di babak kedua dimainkan gelandang serang. Ya. Yang punya naluri menyerang sangat baik ini untuk membuat daya gempur Malaysia lebih tajam. Malaysia U16 kembali. 1 tendangan keras dan kita saksikan gol yang kedua bagi Malaysia di laga kali ini, sekaligus gol ke-8 bagi Lim Yu. Berhasil ia bukukan pada laga perebutan tempat ketiga atas Yordania. Upaya pertama menyusur tanah, sudutnya belum dapat, belum, hanya menjadi off target. Ya. Tapi begitu dia dapat kesempatan kedua, ini ruangnya sangat lebar, sangat baik. Bahkan dia bisa dribble ke dalam dulu sekitar 2-3 meter dan mendapatkan ruang yang sempurna. Dia langsung melakukan tendangan yang mematikan. 1 tendangan keras yang sebenarnya sudah mampu dibaca tadi oleh kiper Maya Sheham, tapi masih mental dari tangkapan. 2-0 saat ini keunggulan dari Malaysia U16 atas Yordania. Bukan awal yang baik bagi adik-adik Yordania, tapi ini baru laga di babak pertama. Apapun masih bisa terjadi selama mereka pertahankan kegigihan itu. Dan kita saksikan ya, adik-adik banyak yang sudah ikutan selfie cam. Yang mau kirim foto juga boleh langsung scan aja QR code-nya ya. Nanti kita akan tampilkan di live streaming dan juga ada di Videotron Super Soccer Arena. Lucu banget nih pose-posenya. Ada yang tadi di tempat nobar juga. Karena memang kita mengadakan nobar di lapangan Rendeng ya. Jadi yuk warga Kudus boleh mampir dong biar akhir pekannya terasa lebih berwarna. Yang udah ngirim sekali lagi makasih ya. Ikuti terus keseruan dari Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 sampai dengan partai final nanti malam antara Thailand dan juga Garuda Pertiwi. Yordania kali ini masih berhasil diamankan oleh adik-adik dari Malaysia. Malaysia. Transisi cepat ya. Nih. Yang kurang akurat. Yang seperti air menyasar Lim Yu yang berlari terlalu dekat dengan pemain lawan. Ini sebetulnya Trisula dari Yordania dan Malaysia sama-sama sebetulnya harus berusaha keras untuk dapatkan ruang ya. Tapi Malaysia menurut saya lebih gigih, lebih cerdik juga.
mencari bola di sekitar pertahanan Yordania. Kemudian memberikan gol kedua adalah gambaran betapa cerdiknya para pemain Malaysia memanfaatkan bukan lebar lapangan secara normal, tapi sudut atau bagian lapangan yang ditinggalkan atau tidak terjaga karena memang 3-4-3 itu 3 center back-nya lebih dekat ke kotak penalti. Jadi transisi yang lebih baik. Jadi menurut saya dia selain cekatan dalam menghalau bola, salah satu kiper terbaik dalam turnamen kali ini, tapi juga punya kecerdasan di atas rata-rata karena dari gaya gerak-geriknya saya lihat ini dia sangat tenang. Bahkan dalam tekanan 3 pemain dia tidak terlihat drop. Iya. Matang memang keputusan-keputusan yang diambil oleh Putri Aina Husna. Mari kita saksikan sepertinya apa yang kita bahas di jeda pertandingan tadi akan dilakukan oleh Coach Luna Rami Amin Al-Mashri dari Yordania, memberikan lebih banyak bola dan kesempatan bagi seorang Alma Odai. Setelah di babak pertama dia harus sedikit mengalah. Ya, karena posisinya agak digeser ya. Kita saksikan Malaysia kali ini akselerasi cepat. Sabila Safia masuk dari bangku cadangan di laga kali ini. Satu kesempatan tadi, namun Keisha Adelina harus dijatuhkan oleh lamar Nabil Hussein Yusuf. Kita saksikan kembali. Maka penalti. Kita lihat di batas tadi ya. Ya, penalti. Kembali sebuah keunggulan bagi Malaysia U16 memasuki menit ke-49. Satu gestur atau gerakan yang tadi harus dibayar mahal oleh lamar Nabil Hussein Yusuf. Ya, Keisha yang dilanggar, Keisha yang eksekusi ya. Ya. Sudah bersiap di sana Keisha Adelina, kapten kesebelasan dari Malaysia U16. Kita masih mendengarkan bagaimana diskusi yang dilakukan oleh wasit. Ya, ini yang kemarin kita tidak lihat ya. Ini kan sebelum eksekusi wasitnya berdiskusi. Ya. Ini berdiskusi dengan wasit VAR. Jadi wasit VAR mungkin melihat pada sudut atau angle yang berbeda. Kemudian dia memberikan masukan kepada wasit. Apakah wasit harus melakukan review di layar atau wasit punya keyakinan bahwa dia bisa memutuskan sendiri. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, dia yakin bahwa keputusannya benar. Betul. Jadi dia play on, penalti. Penalti diberikan kepada Malaysia U16 dan akan dieksekusi oleh Keisha Adelina. Sudah dilakukan dan langsung saja menambahkan gol bagi Malaysia di pertandingan kali ini. 3-0 keunggulan yang dimiliki atas Yordania di laga perebutan tempat ketiga. Keisha Adelina. Ya, eksekusi yang brilian ya, membuat kiper Yordania hanya tertegun, tapi memang ini kapten yang sangat tenang, leadershipnya juga sangat baik, eksekusinya sangat tenang, penempatan bola di kiri, bagian kiri dari penjagaan kiper. 3-0, Malaysia seolah-olah sudah memastikan posisi mereka di tempat ketiga. Masih cukup waktu bagi Yordania untuk mengejar ketinggalan, meskipun kalau saya lihat dari cara mereka menyerang itu belum ada keyakinan penuh bahwa mereka bahkan bisa mencetak 1 gol pun ini masih berat kalau saya lihat dari cara mereka menyerang dari babak pertama sampai dengan menit ke 51 ini. Betul. Semakin berat saja tantangan yang harus dihadapi oleh Yordania memasuki menit ke-51 kali ini. Kembali Malaysia U16 tadi seolah tidak mengenal letih. Keisha Adelina terus menjadi ancaman bagi Maya Syaham Faizait, kiper Yordania. Tadi bahkan gol pembuka juga sebenarnya yang menginisiasi adalah Keisha Adelina ya, meskipun tercatat sebagai blunder dari Eman Muhammad Mahmud. Betul, dia lolos di sektor kanan pertahanan ya, atau di sektor kiri serangan dari Malaysia. Sepak pojok.
kalau seorang diri, kemudian syutingnya sebetulnya tidak terlalu kuat, tapi ya, akhirnya disambung dengan blunder. Sudah dilakukan tadi eksekusi sepak pojok dari putri Mia Alisa. Masih mampu kembali diupayakan oleh adik-adik dari Malaysia U16. Baik sekali ada Lim Yu di sana. Meskipun langsung dapat penjagaan ketat nomor punggung 20 dari Yordania tadi. Sahar Basem Syakib Abdul Rahim. Ini dia. Satu pemain yang tampil sejak menit awal di pertandingan kali ini. Itu gigih untuk bisa membantu menjaga pertahanan dari Yordania. Meskipun posisinya adalah seorang pemain depan. Ya. Harus terjun langsung membantu pertahanan. Dan kali ini kita saksikan Bung Joy, Yordania berusaha keras untuk bisa melakukan serangan balik. Ragat bekerja sama dengan Alma Odai. Keisha Adelina. Ya, lebih banyak pemain menyerang ditempatkan oleh Yordania di depan. Ini membuat Malaysia lebih nyaman sebetulnya, karena lini tengah mereka lebih kuat sekarang dengan berkurangnya satu pemain Yordania yang bergeser ke depan. Ya, mau tidak mau itu bagian dari strategi Yordania untuk menaruh lebih banyak pemain di depan, Conchita, karena mereka selalu gagal dalam perebutan bola di tengah. Mereka berharap mampu untuk bisa memberikan tekanan langsung di lini belakang, tapi sejauh ini belum sukses, belum terjadi. Laga sudah kembali dilanjutkan. Yordania U16 kali ini harus lebih bersabar karena semangat dari adik-adik Malaysia ini semakin terbakar dengan adanya tambahan gol tadi di menit ke-50. Ya, penuh sekali lini tengah oleh jersey kuning. Passing daerah yang dilakukan oleh Lim Yu pada Keisha, pada pemain nomor 17 belum dapat ruang. Danusri Anbarasan tadi yang masuk di babak kedua. Ya, Danusri ini biasanya starter ya dalam beberapa pertandingan awal. Lemparan ke dalam, Nur Alisyah sudah dilakukan. Baik sekali manuver dari Terlalu deras tadi bola. Sudah terlanjur keluar. Danusri Anbarasan. Ini 17 lawan 17 tadi Alma Odai. Lalu juga mendapat tekanan dari nomor punggung 16 Jutarik Nahar Irtaimeh. Satu pemain Yordania yang selalu hadir di starting lineup dari coach Luna Rami Amin Al-Masri. Pemain bertahan yang kokoh, jarang melakukan kesalahan. Lim Yu. Ya, upaya soloran dari Lim Yu menyusur garis belakang. Lim Yu, kalau kita kilas balik memang satu pemain yang sangat menyelamatkan Malaysia. Produktivitasnya sukses membawa Malaysia lolos ke babak semifinal. Menjadi top scorer sementara juga saat ini dengan 8 gol yang sudah ia lesak to normal di babak kedua ini. Dan kalau kita lihat tadi sebenarnya juga tidak ada penundaan yang berarti, jadi harusnya tidak terlalu banyak nih penambahan waktu yang diberikan. Pergantian pemain akan coba dilakukan oleh Coach Fairuz Muntana bin Zainal Abidin. Kesempatan terakhir juga tentunya bagi adik-adik untuk bisa merumput di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Setelah berkompetisi sejak 14 Agustus, tidak terasa kita sudah memasuki laga-laga puncak hari ini. Yang sedang Anda saksikan teman-teman adalah perebutan juara ketiga
mempertemukan Malaysia dengan Yordania U16, dan nanti malam ada Thailand versus Garuda Pertiwi atau salah satu wakil dari Indonesia yang masih meneruskan langkah mereka, bahkan bertahan hingga ke Grand Final. Satu kesempatan bagi Malaysia, kita saksikan. Nyaris saja jadi gol keempat ya. Ya, dan kita saksikan. Oh, Sayang sekali. jadi offside. Masih belum beruntung sepertinya nomor punggung 17 nih, Danusri Anbarasan. Iya, ketika kemelut mungkin dia dalam posisi, kalau kita lihat hakim garis, apakah mengangkat bendera atau ada pelanggaran lain? Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini offside. Offside. Satu kaki penuh. Ya, tadi sudah sempat ada kemelut, dan ini bukan peluang pertama ya sebenarnya bagi Danusri Anbarasan. Dari tadi sudah ada sekitar 3 yang tercatat dan masih belum maksimal. Iya, mendekati menit-menit terakhir ini pemain Malaysia malah lebih gencar ya. Ya. Ada 5 sentuhan saya hitung di 5 menit terakhir di kotak penalti. Masuk 1 dari tendangan sudut tadi. Seolah mendapat satu nafas tambahan setelah jeda hidrasi tadi dan mengetahui bahwa sebentar lagi laga akan usai. Pengen semakin all out nih pasti Bung Joy. Betul. Ya, Malaysia ingin sekali mencatat sejarah ya penampilan mereka. Meskipun tidak tampil di final, tapi saya lihat ini salah satu penampilan terbaik Malaysia di sepanjang laga di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 ini. Mereka tampil prima sejak awal, bukan saja gol cepat, tapi juga dominasi yang sangat terasa, sangat valid dalam konteks pertandingan sepak bola yang seharusnya berlangsung dengan imbang. Dan kita lihat Malaysia terus mengepung pertahanan dari Yordania. Kita lihat berapa, mungkin sekitar 3 menit perpanjangan waktu atau edit time. Tidak terlalu banyak memang drama yang tersaji di lapangan, khususnya di babak kedua, sehingga tidak membutuhkan penambahan waktu yang banyak. Mari kita saksikan bagaimana kemelut tadi tersaji di mulut gawang dari Yordania. Sayang posisi dari satu pemain Malaysia tadi sudah terlanjur offside, Danusri Anbarasan. Lemparan ke dalam kali ini Yordania, Almaodai. Ya, sudah terlanjur keluar bola. 5 menit tambahan waktu. Nur Alisyah Kaisara kembali dilanjutkan jalannya laga. 4 menit tersisa dari tambahan waktu yang diberikan. Lalu deras tadi bola keluar meninggalkan lapangan. Sangat kita apresiasi bagaimana pertahanan dari Malaysia memang di laga perebutan tempat ketiga hari ini bisa dikatakan sempurna. Iya, ditambah dari banyaknya tingkat kesalahan para pemain depan Yordania di sekitar pertahanan Malaysia, yang membuat Malaysia tidak terlalu kesulitan untuk menahan gempuran karena mereka hanya menunggu para pemain Yordania membuat salah. Dan sekarang mereka malah terus melakukan tekanan-tekanan yang cukup berat bagi Yordania yang hanya mengandalkan 2 pemain di depan. Sportivitas ditunjukkan oleh kedua pemain. Ini kita lihat memang ada satu tarikan tadi Ya. dari Ragat Rafat terhadap Nur Alisyah Kaisara, namun setelahnya ia juga yang membantu untuk Nur Kaisara berdiri kembali. Iya, agak frustasi dia. Iya. Berkali-kali upayanya untuk menerobos masuk lewat kecepatan larinya, tapi belum ada yang efektif. Bahkan di 45 menit ini babak kedua tidak ada serangan
Yordania yang cukup bisa merepotkan gawang Malaysia yang terbuat oleh salah satu kiper terbaik di turnamen ini, Putri Aina Husna. Lim Yu. Masih Lim Yu, kerjasama yang sangat apik tadi dengan Putri Mia Alisa sepertinya. Satu gol tambahan masih mampu diciptakan oleh Malaysia U16. Penyelesaian yang sangat baik. Isabella Safia hasil mencatatkan namanya, Bu. Ya, akhirnya mencetak gol juga dia ya, setelah memberikan dampak yang sangat baik sejak dia masuk di menjelang akhir babak pertama tadi. Ya. Langsung berdampak pada daya serang Malaysia, dan ini adalah sekali lagi Malaysia sangat tenang, sangat efektif dalam melakukan serangan dan langsung bisa memberikan ancaman nyata ke kotak penalti, karena itu yang dibutuhkan dalam permainan sepak bola. Tidak terlalu terburu-buru dari sektor tengah, tapi bisa menempatkan bola di belakang pemain-pemain belakang terakhir dari lawan, dan ini yang dilakukan oleh Malaysia. Yang memberikan umpan tadi ternyata adalah sang kapten Keisha Adelina. Lagi-lagi kontribusinya luar biasa di laga kali ini. Tadi selebrasinya juga manis sekali, seperti layaknya Lamine Yamal dan Rafinya. Iya, mereka punya idola-idola ya yang menginspirasi ya buat kita. Jadi itulah pentingnya sebetulnya manner yang baik dari seorang atlet, karena dia akan jadi idola. Ragat Rafat kali ini mampukah melewati kejaran dari dua pemain Malaysia? Lagi dan lagi satu penampilan gemilang dari Nurdaina Batrisya, pemain belakang Malaysia, menghentikan laju dari Ragat tadi. Ya, sebuah hasil yang sangat layak bagi Malaysia ya. Mereka mampu memposisikan diri di posisi ketiga, naik podium lah istilahnya. Tapi penampilannya menurut saya juga ini patut dikenang ya. Patut dikenang, patut menjadi bahan pelajaran terutama bagi Yordania, tapi bagi Malaysia sendiri ini bisa menjadi fondasi bagi penampilan-penampilan mereka selanjutnya, karena perjalanan masih panjang. Mereka masih akan juga bertarung di berbagai level di event internasional. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran bagi semua ya, bukan cuma Malaysia, para wasit, pemain Yordania, official dari Yordania, semua dapat manfaat. Jadi pengorbanan untuk menggelar turnamen internasional ini terbayarkan oleh value dan pengalaman yang didapat para peserta. Malaysia U16 kali ini sayang masih terlalu dekat. baik sekali apa yang tersaji di